Om Swastiastu. Perkenalkan diri saya Imade Dudite, SSSPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab IADM Denpasar tahun 2020. Pada hari ini, tanggal 7 Desember 2020, saya akan mengikuti ujian kinerja dalam pembuatan video praktik pembelajaran dengan materi parwa-parwa dalam Mahabharata. Adapun nomor induk mahasiswa adalah 20 11 18 16 79. Sekian pengenalan diri saya. Om Santi 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 Om. Ya, selamat pagi anak. Pagi. Ya, sudah minggu lalu kita bertemu. Sekarang kita bertemu kembali pada hari ini tanggal 7 Desember 2020. Ya, pada hari Senin mata pelajaran Agama Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran, seperti biasa, tolong ya, tadi anak sudah melakukan pembersihan kelas, kalau sudah lihat kelasnya sudah sangat bersih, kemudian sampah-sampah sudah ditempatkan. Ya, kita ingat ada 3 tempat sampah ya. Ada organik, anorganik. Yang lagi satu apa? Tempat apa? Pemberdayaan yang sampah yang masih bisa kita gunakan untuk didaur ulang ya. Nanti kalian harus kreatif bagaimana kalian bisa menggunakan sampah untuk bisa menjadikan hal yang berguna. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tetap kita harus taat dengan tata tertib. Silakan Anda menggunakan sopan santun, tata krama, kemudian juga bagaimana cara untuk mengutarakan pendapat dan bagaimana cara untuk apa? Untuk bisa mengkondisikan diri di dalam kelas. Ya, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita panjatkan dulu doa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui gayatri mantra. Silakan doa akan Bapak pimpin. Silakan kita berdiri. Om Swadam Swaha. Om Mati Swadam Swaha. Gayatri mantra. Om Bhurvasvah Tatsaviturvarenyam Bhargavadevasya Dhyayana Prachodaya. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, dipersilakan dilanjutkan. Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, ya, virus corona yang menyebabkan kita menjadi apa? Pembelajaran kita berubah 80 derajat. Tapi sebagai siswa kita harus punya apa?
konsekuensi kita adaptif dengan perubahan. Perubahan, ya, yang menjadi sebuah perubahan itulah perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita bisa berubah untuk hal yang lebih baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu. Ya, absensi untuk hari ini. Gede Anitya, hadir ya. Yoman Widya di bawah ya. Komang Agustini. Komang Gede Satria di bawah. Ada di sana. Komang Agus Juliawan. Ya. Terima kasih kehadiran kalian. Sangat berarti untuk hari ini karena kita akan belajar bersama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, netizen luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Kemudian anak-anak, Bapak akan menyampaikan dulu tentang materi dalam Maha Brata. Ya. Sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan buka dulu ya sebuah teka-teki kehidupan. Mungkin minggu lalu juga Bapak sudah sampaikan hal yang penting sebagai kita umat Hindu. Dalam pendidikan agama Hindu itu didasari oleh apa? Yakin. Ya, yakin. Ya. Kalau kebenaran sains, matematik, ya, itu selalu angkanya selalu apa? Positif negatif. Kemudian adalah realitanya apa? Dibilang ilmu pasti. Agama yang pasti apa kan? Pasti. Yakin kan pasti? Ya, biar kita nggak kalah sama ilmu sains, mari kita berikan sebuah kepastian dalam agama. Plus kali plus sama dengan apa? Plus kali plus sama dengan plus. Min kali min? Min kali min? Plus ya. Min kali plus? Min kali plus min. Plus kali min? Min. Ya. Karena Anda berpikir, apakah hubungannya antara rumus matematika dengan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti? Siapa yang bisa? Ya, hubungannya adalah ini adalah ilmu pasti, sayangnya. Kemudian agama juga pasti berlandaskan keyakinan, sebuah kebenaran yang hakiki. Plus kali plus sama dengan plus. Kalau kita rumuskan dalam agama Hindu adalah ketika kebenaran dikatakan benar, maka itu disebut dengan sebuah kebenaran. Kemudian ketika min atau kesalahan dikatakan salah, itu adalah sebuah kebenaran plus diandainya. Kesalahan dikatakan salah, itu adalah sebuah kebenaran. Ketika kesalahan dikatakan benar, itu adalah sebuah kesalahan. Yang membeli orang benar pasti salah gitu ya. Kemudian ketika kebenaran dikatakan salah, itu disebut kesalahan. Kesalahan juga. Ada orang yang benar, kemudian dikatakan dia salah, itulah sebuah kesalahan. Ya, inilah rumusnya. Segala ini, rumus kehidupan ini dirangkumlah dalam kitab atau kisah Mahabharata. Adapun tujuan yang akan Bapak sampaikan adalah siswa dapat mengetahui kedudukan kitab Mahabharata dalam Weda. Apa sih kedudukan kitab Mahabharata di dalam Weda? Ya,
Kemudian siswa dapat menyebutkan macam-macam parwa. Jadi dalam Mahabharata terdapat Astadasa Parwa. Siswa mampu menyebutkan macam-macam parwa. Kemudian siswa dapat menjelaskan pentingnya belajar parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Apa pentingnya kita belajar kitab Mahabharata? Ya. Ada sebuah sloka Bhagavad Gita. Ya, Bapak akan bacakan. Paritranaya sadam winasaya saduk satam dharma samdapanadaya Artinya, untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang-orang jahat, aku lahir ke dunia dan masa ke masa untuk menegakkan dharma. Ini yang ada di bawah kita, ya. Berarti untuk menegakkan dharma. Apa itu dharma? Kebenaran, kewajiban, kebaikan. Ya, sekarang kita masuk dalam materi parwa dalam kitab Mahabharata. Ya, kedudukan Mahabharata dalam Weda. Berarti kedudukan Mahabharata dalam Weda adalah berada dalam Itihasa, termasuk dalam Rupa Weda, merupakan bagian dari kitab Smriti yang kedudukannya sama dengan Shruti. Itu ya kedudukan Mahabharata dalam Weda. Kemudian dari Mahabharata ini lahirlah sebuah kitab, yaitu kitab Bhagavad Gita, yaitu ujaran Krishna kepada Arjuna. Ya, kemudian kita akan lanjutkan kepada, ya, ini ada cowok ganteng, ada cewek cantik, ada brewok. Mungkin Bapak ada di sana, gimana Pak? Oh, itu Bapak begitu kuningnya. Ya, jangan lihat wajah Bapak, tapi lihat hatinya. Wajah Bapak jelek, hati Bapak mungkin lebih jelek, ya. Mudah-mudahan tidak, ya. Ini adalah gambar-gambar. Ini adalah film Mahabharata yang dirilis di Antv pada tahun 2016. Bukan ini wajah asli daripada pemeran Mahabharata Karya. Ini adalah film Mahabharata. Mungkin kalian sudah pernah nonton dah? Enggak. Bagaimana itu epos Mahabharata itu terkenal di dunia. Mahabharata itu epos yang tidak pernah kandas oleh waktu. Bapak pernah nonton Mahabharata. Bapaknya Bapak pernah nonton Mahabharata. Dadongnya Bapak lain balik Mahabharata. Buyutnya Bapak pernah balik wayang Mahabharata. Kemudian ada krepak, ya, sampai yang kalau guru Bapak pernah nonton Mahabharata. Kan tidak pernah lupa, ya. Kalau film-film sekarang paling ada film apa? Asap, ya. Kemudian aku menangis, ya, tersanjung 1, 2, 3, 10 sampai tersanjung batu, ya. Banyak. Tapi di dalam proses ini, ya, tidak pernah lekang waktu. Ya, ini ada Drupadi, ya, tokoh wanita. Cewek-cewek kamu harus menjadi sebuah panutan Drupadi. Karena Mahabharata itu mengupas banyak kisahnya. Drupadi. Jangan nanti sampai ada berpikir, Pak, saya ingin jadi Drupadi, Pak. Ingat dong, jangan dibunuh cowok, Pak. Kan enggak. Makanya di sini nilai-nilai yang perlu dikaji, ya. Pangkawa itu adalah panca indera. Drupadi bisa menguasai 5 Pandawa. Bukanlah dia menguasai dia. Bisa dalam artian bergandengan dengan 5 Pandawa. Ada mata, kemudian ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki.
Wanita yang baik itu adalah wanita yang bisa menguasai indranya. Karena wanita kadang-kadang kan mulutnya. Kemudian apa yang kalian ketahui mengenai gambar di bawah ini? Febri, nah, coba lihat gambarnya. Apa yang kalian tangkap di sini? Pandawa. Satu kata ya, satu kata untuk gambar ini. Sriantini. Ganteng gitu. Kalau dia gitu ganteng. Berontaknya. Ganteng ya. Kemudian Mandi. Jangan bilang ganteng lagi. Apa? Berwibawa. Berwibawa, ya. Sumarta. Apa? Apa? Mirip bapak gitu? Enggak apa-apa kalau memang gitu. Lepaskan. Udah ya? Ya, ini adalah tokoh daripada Panjawa, bijaksana. Ya, kemudian kita bahas tentang Parwa. Parwa, coba Febri, apa artinya Parwa? Apa Parwa? Parwa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ya, Yunitara. Berapa parwa yang ada dalam kitab Mahabharata? 18 parwa yang disebut dengan Asta Dasa Parwa. Bahasa Sanskertnya Asta itu 8, Dasa itu 10, Parwa itu ada 4. Jadi 18 bagian parwa dalam kitab Mahabharata. Ya, kalau suaranya berapa dalam Mahabharata? Ya. Adi Parwa, Sabah Parwa, Mana Parwa, Winata Parwa, Yoga Parwa, Isma Parwa. Ya, kalian sudah membawa buku tulis? Ya, silakan Bapak berikan waktu kalian untuk mencatat 18 parwa. Sekarang ya, setelah kalian sudah mencatat Asta Dasa Parwa, Bapak akan memberikan apa? Metode mnemonik. Nah, pernah dengar mnemonik? Ya, ini mnemonik atau jembatan keledai. Pernah mendengar metode ini? Misalnya singkatan-singkatan. Misalnya kalau warna, iya, itulah mnemonik, jembatan keledai. Singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk menghafal. Bapak, ini sudah warga sebuah cerita kalian untuk bisa menghafalkan Asta Dasa Parwa. Adi membawa Wiyoga untuk ikut bersama Bisma naik dokanya. Saya mengunjungi Saudika yang beristri Santi Anusasana yang sedang melaksanakan upacara Aswamedika di asrama Wasika. Mosala punya anak bernama Mahaprastanika dan meninggal masuk surga. Ya, sekarang kita kaitkan dengan Asta Dasa Parwa. Siapa yang bisa? Adi Parwa membawa, sudah kasih merah ini. Ba Sabah Parwa. Wa Wana Parwa. Wirata Parwa. Yoga Parwa. Bisma Parwa. Drona Parwa. Dokarnya ya. Kal
Sasana Parwa, Aswamedika, Asrama Wasika Parwa, Mosala Mahaprastanika, lalu Swarga Parwa. Ini cara mempermudah untuk menghafalkan. Ya, sambil jalan-jalan, Adi membawa yoga untuk ikut bersama Bisma. Bapak sudah bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik berselisih tentang bahan ajar. Silakan sekarang diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, bisa dilihat di LKPD-nya. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana kalian bisa memahami cerita singkat daripada masing-masing Pak. Sekarang kita masuk pada identifikasi masalah. Kan sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada Mahabharata. Sekarang baru giliran kalian yang berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, silakan diskusikan. Nanti Bapak akan minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk bercerita. Tapi secara spontanitas saja. Ya, karena ini ke depan Bapak menggunakan masker ya, karena jarak kita harus berjauhan sedikit agar mengurangi penularan virus. Oke, silakan. Bapak pakai masker, jadi boleh buka masker bicara. Ya, silakan. Baik, hari ini saya akan menceritakan salah satu parwa, yaitu Parwa ke-18, Swarga Rohana Parwa. Oke, silakan. Kitab Swarga Rohana Parwa merupakan kitab ke-18 dari Sri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan akhir cerita dari perjalanan suci yang dilakukan oleh Pandawa. Setelah Sang Krishna wafat, Bhagawan Vyasa menyarankan para Pandawa agar menjalani. Terakhir ya, neraka menjadi surga, surga menjadi neraka. Pandawa pun, tadi seperti Bapak sudah terangkan di pendahuluan ya, berarti pernah berbuat ketidakbaikan. Ya, Korawa pun pernah berbuat sebuah kebaikan. Ya, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Untuk kelompoknya Febri siap-siap ya. Kalau Febri nggak bisa jawab, lemparkan ke kelompoknya. Kalau kelompoknya belum bisa jawab, boleh kelompok lain yang menang. Ayo kelompok satu, pertanyaan singkat silakan. Sri Antini Sri. Ya, silakan. Mengapa para Pandawa masuk ke neraka, sedangkan para Korawa masuk ke surga, sedangkan para Pandawa masuk ke neraka? Karena para dewa telah mengatur semuanya. Para Pandawa pernah melakukan kesalahan di cerita sebelumnya. Bahkan Yudhistira pun pernah berbohong padahal dia itu orangnya jujur. Ya, bisa diterima. Korawa juga pernah melakukan kebaikan. Dia juga dapat menikmatinya di surga. Tapi itu hanya sebentar dan akan menerima penyiksaan seumur hidupnya setelah menerima kenikmatan surga. Ya, boleh aplaus dulu. Ya, tadi itu adalah dari kelompok 4. Ya, Bapak berikan waktu 15 menit untuk setiap kelompok untuk bisa mendiskusikannya. Silakan anak-anak dikerjakan. Ya, oke, anak-anak ya, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas ya. Dari kelompok 1 ya. Silakan tolong biar terorganisir, silakan berurutan dari Parwa 1, 2, 3, ya 4 ya. Yang dapat Parwa 1 siapa? Ya, silakan disaksikan. Nama Parwa Adi Parwa. Ya. Adi Parwa merupakan Parwa yang pertama dan perdana. Bisa dimulai dari silsilah wangsa Bara. Kumpulkan dari para Parwa-Parwa dalam Mahabharata
Silakan kalau yang mau bertanya mungkin. Pokoknya kaitkan pertanyaan kalian dengan kehidupan sehari-hari kita yang ada hubungannya dengan parwa-parwa dalam Mahabharata. Kan banyak itu mengangkat nilai-nilai sosial ya. Mungkin di rumah Anda ada perselisihan keluarga, mungkin bisa dianggap sebagai topik. Bisa ya. Silakan kelompok 2 mungkin mau bertanya. Nanti di sini Bapak akan memberikan 3 ranah penilaian ya. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Untuk kognitif nanti Bapak akan berikan soal kalian melalui soal-soal objektif ya, dan sudah ada mengumpulkan. Kemudian untuk afektif, sikap sudah Bapak melakukan penilaian tadi melalui keaktifan kalian, kemudian tata krama kalian. Kemudian spiritual, penilaian spiritual nanti Bapak akan kirimkan instrumen ya, penilaian antar teman. Nanti teman yang satu menilai teman yang lain. Ketika Bapak tidak ada di kelas, siapa yang sering bercanda saat sembahyang, kemudian siapa yang sering tidak sembahyang ya, itu nanti penilaian antar teman. Silakan temannya menilai teman yang lain ya, tapi mungkin sifatnya tetap rahasia ya, Bapak akan menerima langsung. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, atau mungkin ya, Kawan Sri Wijayati silakan. Bagaimana cara menjalankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Mahabharata pada kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menjalankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Mahabharata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menjalankannya? Nah, ya, kita menggunakan logik ya, mindset. Makanya kita mengenal dengan istilah mind map. Map ada istilahnya apa? Kalau kita cari jalan apa namanya? Google Map ya. Map itu apa artinya? Peta. Mind map. Mind itu apa? This mind. Pikiran. Jadi peta pikiran. Bagaimana kamu memetakan pikiran kamu dulu untuk menjalankan nilai moral? Satu, kita harus tahu dulu apakah nilai moral itu ya. Kalau nggak tahu kan nggak bisa menjalankan ya. Kemudian kalian buat buku kecil. Ada small book ya, buku kecil ya. Buku kecil itu kalian tulis dulu kegiatan kalian hari ini. Nah, Bapak berikan sebuah cerita dulu. Kita berjalan, kemudian kamu buat 2 kantong ya. 1 kantong yang bolong, 1 kantong yang tidak bolong. Ketika kamu menuliskan keburukan kamu masukkan ke kantong yang bolong, apa yang terjadi? Sampai di rumah hilang. Kan ada nilainya. Yang baik-baik aja kamu masukkan ke kantong, sampai di rumah kamu baca. Baik-baik sekali. Manusia juga sama seperti itu. Sampai di rumah pasti kamu pikir tentang kebaikan kamu sendiri. Misal, jangan jauh-jauh teman aja, teman sebangku aja. Misalnya aku kasih contoh mandi sama Komang Sri Wijayanti ya. Duduk misalnya di bangku. Suatu ketika Komang Sri pulpennya habis. Kemudian mandi bawa pulpen. Komang Sri mau nulis 1 kalimat saja, perlu sekali dengan poin. Tapi Komang D tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Bertengkar. Nah, ketika bertengkar apa yang terjadi? Ketika bertengkar pasti yang buruk-buruk itu selalu dia mengangguk ini gitu ya. Yang baik tidak pernah diungkapkan. Untuk nilai moral, kamu harus siap dengan keburukan diri kamu sendiri. Kemudian baru kamu refleksi, perbaiki keburukan itu. Baru kita bisa mengungkapkan nilai-nilai dalam kata satya wacana, jujur ya dalam berucap. Kemudian apa lagi? Yudhistira apa? Jujur, bijak, sana. Kemudian Arjuna, tangkas.
bisa mengolah situasi dalam keadaan apapun. Tanggap. Kemudian 5, kuat menghadapi hidup ini. Kemudian Nakula dan Sahadewa bisa merencanakan sesuatu di kehidupan yang akan datang. Dan Sahadewa juga bisa menyemangati dan juga memberikan masukan kepada saudara-saudara yang lain. Otomatis nilai moral akan bisa dijalankan dengan sangat-sangat efisien. Yaitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 ya. Kita sudah sampai 3 jam pelajaran. Maka Bapak akan memberikan tugas kalian di rumah. Silakan nanti tugasnya kalian menyiapkan diri untuk menghafalkan satu cerita adik-adik cerita tentang Astadasa Parwa dalam Mahabharata. Minggu depan Bapak akan mengambil nilai keterampilan dari presentasi. Setiap siswa ke depan untuk presentasikan tentang salah satu isi daripada Astadasa Parwa di dalam Mahabharata. Adapun kriteria nilainya: 1, ketepatan cerita; 2, mimik muka dan wajah; yang ketiga, intonasi. Siapkan diri kalian. Semoga selalu sehat, jaga kesehatan, tetap menghubungkan diri dengan Ige Sang Yang Widi. Mohon kesehatan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar. Mari kita tutup materi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Kita akan berdiri anak. Pada asal Om Prasadu Siti Satu Siwa Suci Marina Maswa Perang Karas Om Swadamam Swah Om Mati Swadamam Swah Matulang Dewa Susah Om Dewa Susah Mempalam Sinti Ini Nama Swah Om Santi 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 Om. Sekarang tepuk